Udah jalan, detiknya udah jalan. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, salat maghrib rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dihimpun di rumah Allah yang mulia ini, dihimpun dengan amal soleh, dihimpun dengan iman, dihimpun bersama malaikat insyaallah. Semoga kita semua dihimpun di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan senantiasa kepada junjungan idola kita semua, pemimpin umat Islam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salam hormat kepada keluarganya yang mulia, sahabatnya yang mulia, para ulama yang mengikuti jejak beliau. Semoga kita semua juga berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Kita lanjutkan pengajian kita mengenai hadis Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujtahid, Al-Imam besar Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis yang ketiga, kita baca hadisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh anak dari Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridhoi mereka berdua. Ia berkata, aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, Islam dibangun atas 5 asas. Yang pertama ialah, asas yang pertama adalah syahadah, persaksian alla ilaha illallah, maksudnya tiada ilah yang hak, al-ma'bud bil haqqi, kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis salah, menegakkan salat, asas yang kedua. Asas yang ketiga ita'iz zakah, yaitu menunaikan, membayar, melunasi zakat. Kemudian shaumi Ramadan, berpuasa. Asas yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan berangkat haji. Asas yang terakhir atau asas yang kelima. Ini yang disebut dengan rukun Islam, atau dalam bahasa Arab arkanul Islam. Rukun secara bahasa artinya sesuatu yang kuat, sesuatu yang dengannya dibangun yang lain. Ya. Rukun dalam bahasa Arab secara bahasa artinya sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang dibangun dengannya yang lain. Artinya kalau kita ingin membangun agama diri kita, jangan mulai dari yang sunnah-sunnah. Menghidupkan sunnah memang sesuatu yang mulia, tapi jangan sampai kita meninggalkan yang wajib dan hal itu prioritas. Allah sebutkan rukun Islam yang 5 ini tanpa sebagai diibaratkan dengan sebuah bangunan. Bunyal Islam bermakna bahwasanya mereka tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Tidak boleh kita mengambil agama ini secara parsial. Syahadat iyo, solat hendak, tidak boleh. Syahadat iyo, solat hendak, puasa malih, tidak boleh. Syahadat iyo, puasa, solat iya, puasa iya, zakat ku barek nang aluan, atau tidak mau tahu. Atau zakat ditunaikan, solat di karajoan ditegakkan, kemudian dia bersyahadat juga, tapi tidak mau memikirkan kapan dia berangkat haji, padahal dia mampu, maka agama mereka runtuh.
atau dia melakukan segala ketaatan dan rukun Islam, solat, zakat, puasa, haji dia, tapi dia tidak mau bersyahadat, melafalkan syahadat tu tak mau dia, tak lock in istilah nak kini tu. Tahu bu istilah lock in bu? Lock in maksudnya masuk Islam, lock out murtad. Itu lo istilah nak kini. Lock in, ya. Jadi sekarang artis yang lagi di gadang-gadang untuk masuk Islam itu si siapa namanya? Daniel. Sudah banyak yang komen itu netizen, kapan login katanya. Kapan masuk Islam, itu istilah kini itu. Artis-artis kini atau dai-dai milenial istilahnya itu. Login, logout. Dia sampai logout, sampai mati harus login. Baik. Sampai mau tadi syahadat. Baik, jadi tidak sah semua amal ibadah karena syahadat itu pangkal dari segala sesuatunya. Kemudian setelah syahadat datang solat sebagai amal yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Amal pertama yang dicek, amal pertama yang ditanya, amal pertama yang diaudit, amal pertama yang diperiksa sebelum yang lainnya, yaitu solat. Kalau solatnya bagus, solatnya diterima, amal semuanya pun menjadi bagus dan diterima. Kalau solatnya rusak, dia gagal seluruhnya. Jadi kalau kita ingin menjadi muslim yang cerdas, perhatikan amal-amal prioritas. Semuanya prioritas. Tidak bisa dibandingkan dengan amal sunnah yang lain, yang 5 ini, itu syahadat. Tidak ada bandingannya itu. Datang orang pada hari kiamat membawa dosa yang sangat banyak, tiba-tiba ditimbang dengan 1 syahadat, kalah itu semua. Kemudian solat tidak bisa dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Kemudian zakat tidak bisa dibandingkan dengan amal yang lain. Walaupun orang berinfak seluruh hartanya, kalau tidak dikeluarkannya zakat, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Walaupun orang puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud, tapi Ramadan tidak pasur, tidak bisa gitu. Tidak ada bandingannya amal wajib, apalagi ini rukun, bukan sekedar wajib tapi dia rukun dibandingkan dengan amal-amal sunnah. Maka yang kita prioritaskan dulu untuk membangun agama, yaitu pondasi dan rukunnya ini, kata Rasul. Bunyal Islam, Islam itu sudah tegak, sudah sempurna dan sudah mantap, tapi membangun agama pada diri ini, di mana kita mulai menguatkan syahadat. Tidak hanya melafalkan, tapi keyakinan di balik itu. Kemudian setelahnya apa? Salat. Rasulullah tadi berkata, amal pertama yang dihisab pada hari kiamat, persoalan ibadah adalah solat. Dalam persoalan muamalah adalah persoalan darah. Jadi untuk amal ibadah yang pertama dicek itu adalah solat. Kalau orang sukses solatnya, bagus solatnya, maka seluruh amalnya pun dianggap benar dan baik. Kalau persoalan muamalah yang pertama kali ditegakkan persoalan darah, artinya pembunuhan. Jadi orang-orang dibangkitkan pada hari kiamat, manusia seluruhnya dibangkitkan. Dari segi ibadah, solat yang dicek. Kalau dari segi hubungan sesama hablum minan nas, itu persoalan darah. Itu ada tuntutannya nanti. Baik. Dari 5 rukun Islam, 4 setelah syahadat itu semuanya berbentuk fi'liyah atau amal perbuatan. Yang keempat-empatnya tidak akan sah tanpa seseorang melakukan syahadat, dan amalan yang pertama setelah syahadat itu solat, dan tidak ada toleransi orang untuk meninggalkan solat sama sekali. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada toleransi orang untuk mengatakan solat itu tidak wajib, atau dia mengatakan solat itu wajib. Kalau orang mengatakan solat itu tidak wajib, kafir. Sekali lagi, kalau ada orang yang memungkiri salah satu dari rukun Islam, atau seluruhnya atau sebagiannya, maka dia keluar dari Islam. Oh, haji itu tidak wajib loh. Yang wajib itu adalah kita apa kata Kompas orang, berbuat baik kepada tetangga. Tetangga itu yojo dan haji yojo. Kenapa dipertentangkan? Kemudian ada orang yang mengungkiri puasa Ramadan, juga demikian nasibnya, keluar daripada Islam.
Untuk persoalan salat dari 4 syariat yang besar dan agung ini, maka satu-satunya amal yang tidak mungkin orang meninggalkan dan tidak boleh untuk bermudah-mudah dengannya. Ya. Kalau haji sudah kita jelaskan kemarin, kalau zakat ada kemungkinan orang tidak mampu membayar. Maka di seumur hidup ada orang yang tidak bayar zakat karena memang tidak mampu, bukan tidak mau dan tidak tahu, tidak mampu, malah dia yang dapat zakat. Kemudian gitu juga puasa Ramadan, boleh jadi orang itu sakit menahun atau sakit sakarat kritis, maka dia atau tua yang sangat renta, maka orang seperti ini hanya membayar fidyah dan dia tidak wajib untuk berpuasa. Apalagi haji, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ada kaedahnya, ada kaidnya di situ. Haji wajib bagi yang memiliki istita'ah alias kemampuan. Tapi kalau salat tidak ada alasan. Oh, alasannya tidak ada air, saya mau. Oh, alasannya tidak sanggup berdiri, duduk. Alasannya nggak sanggup duduk, berbaring. Nggak sanggup berbaring, dengan isyarat tangan atau kerdipan mata. Dah sanggup ngedipkan mata, mati. Makapeh dong. Disolatkan lagi, bahkan disolatkan. Ya. Maka perhatian kita terhadap solat itu melebihi amal-amal yang baik. Ya. Jadi solat ini adalah amal yang pertama. Tidak mungkin seseorang mengaku sebagai Islam kalau dia memungkiri kewajiban solat itu. Kita bahas tentang hukum orang yang meninggalkan solat. Kemudian asas yang kedua yaitu ita'iz zakah. Kalau solat ditegakkan, kalau zakat tinggal dikalkulasi bayar, sudah, itu saja caranya. Ita'iz zakah. Az-zakah secara bahasa artinya an-nama, pertumbuhan. Ada yang menamakan az-zakah juga bermakna, az-zakah selain maknanya an-nama juga bermakna kesucian, pembersihan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikannya. Qad aflaha man tazakka, pada surat yang lain, pada ayat yang lain. Jadi sungguh beruntung orang yang membersihkannya atau orang yang membangun jiwanya. Jadi kita baca di rakaat berapa tadi Pak? Rakaat pertama Pak. Rakaat pertama, mantes saja. Ayat rakaat pertama kita baca qad aflaha man zakkaha, zakah. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Itu makna yang pertama secara bahasa. Sungguh beruntung orang yang menumbuhkan jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ada itu, sudah di Quran itu. Bangunlah jiwanya dulu, baru bangun raganya. Jadi az-zakah itu disebut zakat sebab dia membersihkan harta. Kemudian dia memberkahkan harta. Walaupun secara nominal juga kurang, tetapi secara manfaat dan keberkahan dia naik grafiknya. Kemudian az-zakat itu fungsinya adalah membersihkan harta dari yang haram dan bukan haknya. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum, dalam harta dia itu dia tahu bagian-bagian yang hak yang maklum yaitu zakat. Wallazina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakatnya. Selain itu kata Allah, khus min amwalihim sadaqatan, maksud sedekah di situ adalah zakat. Ambil dari harta mereka zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dengan zakat itu membersihkan harta dan membersihkan sifat pelit kikir orang yang melakukan zakat tersebut. Dan zakat ada ketentuan dan pembagiannya masing-masing. Syaratnya secara umum untuk zakat mal ada nisab dan haul. Zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat emas, naqdain, perak dan lain sebagainya. Baik. Kemudian zakat itu jangan salah paham, dia itu adalah untuk nabi. Ya, dulu makanya nabi itu diharamkan kepadanya harta zakat dan sedekah. Ya. Karena orang-orang menyangka jizyah, zakat itu dikumpulkan harta itu kemudian untuk mengayakan Rasulullah SAW.
berbeda dengan agama sebelum Islam. Kita pernah nyimak pernah mau cerita kisah Salman juga, Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi itu pernah membongkar kasus korupsi ketika dia beragama sebelum Islam, agama Nasrani itu. Jadi agama-agama sebelum Islam banyak yang orang-orang agamawannya mengumpulkan harta dari potongan. Kalau dalam Kristen itu ada istilahnya perpuluhan. Jadi 10% dari penghasilan orang-orang jamaat gereja itu dipotong masuk ke kas gereja. Kalau awak diberlakukan 1/10 babu protes punya. Ya, sedangkan 2,5% saya nak bayar, lagi 1/10. La haula wala quwata illa billah. Jadi ita'iz zakat, menunaikan zakah bukan untuk Rasul. Maka ketika Rasul wafat, ada orang-orang yang tidak mau zakat. Nabi wala wafat, mengapa bayar zakat? Karena mereka salah paham zakat itu dikira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat itu kata Nabi diambil dari orang kaya, diserahkan kepada orang miskin. Madinah, kota kecil, penduduknya juga sedikit, itu berkembang asbab zakat. Besarnya negara-negara Islam, Khulafaur Rasyidin, zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman Umayyah, zaman Abbasiyah dan lain sebagainya, seterusnya, itu umat Islam masalah mereka kemiskinan, pendidikan selesai dengan zakat. Kenapa? Karena orangnya sadar zakat secara akidah, bukan dipaksa. Memang aturan juga perlu, tetapi berangkat dari kesadaran, maka orang-orang kaya hartanya itu diambil, dikumpulkan, lalu didistribusikan, dibagikan kepada orang miskin sehingga ekonomi bergerak dan berputar. Kenapa sekarang ekonomi kita lemah? Salah satunya karena orang kaya tidak tahu diri. Orang kaya tidak tahu bagaimana mengeluarkan zakatnya. Dikira zakat itu hukumnya sunnah, padahal wajib. Ya. Baik, bahkan bukan hanya wajib, rukun daripada rukun Islam. Kemudian haji, saum Ramadan. Jadi asas kalau solat itu ibadah yang sifatnya badaniyah, ya badan awak yang solat. Kalau zakat ibadah yang sifatnya maliyah. Jadi umat Islam ini ada ibadahnya itu dari beberapa aspek. Ibadah badan itu solat. Kemudian ibadah harta, perhatikan juga mana bagian yang harus dikeluarkan dan bukan hak kita. Nah, solat dan zakat itu ibadah yang sifatnya perintah. Karena ibadah itu dibagi dua, ada ibadah yang sifatnya fi'il atau dilakukan, amr ya, ibadah yang sifatnya amr, ada ibadah yang sifatnya perintah, ada ibadah yang sifatnya tark. Tark itu meninggalkan. Jadi perintah agama itu dua jenisnya. Kalau tidak yang pertama jenisnya Allah suruh, kalau tidak jenisnya Allah larang. Kalau solat itu jenisnya disuruh. Kalau zakat jenisnya itu suruhan Allah. Kalau berzina jenis perintahnya adalah larangan. Judi jenis aturannya adalah larangan. Nah, kalau apa lagi? Puasa Ramadan itu sifatnya ibadah yang tark, artinya meninggalkan. Artinya meninggalkan. Dari segi bahasa, saum itu bermakna at-tarku, meninggalkan, atau bermakna as-sabru, sabar. Dan dia tidak berbentuk. Coba kita tanya, solat ada bentuknya, Bu? Ada. Zakat ada bentuknya? Ada. Haji ada bentuknya? Apalagi? Kalau puasa ada bentuknya enggak? Bawa bentuk orang puasa. Lami badannya udah itu enggak orang puasa, itu orang yang sakit mungkin. Yang puasa sendiri tidak ada bentuknya. Kenapa? Puasa ini dia punya kekhususan. Apa khususnya? Kullu amali ibni Adam lahu illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah dalam hadis,
Qudsi, sesungguhnya seluruh amal ibadah anak manusia itu untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu khusus untukku, wa ana ajazibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maknanya apa? Keistimewaan puasa dia tidak tampak secara zahir, tapi dia mengasah keikhlasan alias amal batin. Dan justru puasa inilah yang akan memberikan energi untuk seluruh amal ibadah, termasuk solat. Solat kita butuh sabar tidak? Sabar. Solat kita butuh disiplin tidak? Butuh. Solat kita butuh takut pada Allah atau tidak? Butuh. Solat butuh penentuan waktu atau disiplin mengenai waktu tidak? Butuh. Solat itu butuh khusyuk atau tidak? Butuh. Maka solat itu sifat-sifatnya bisa dilatih dengan cara berpuasa. Itu juga dengan amalan-amalan lain seperti zakat, haji, semuanya pasti butuh ikhlas. Karena amal kalau tidak ada ikhlas tertolak. Ada dua syarat amal itu diterima. Yang pertama, dua syarat amal diterima. Yang pertama, al-ilmu. Harus kita memiliki ilmu, pengetahuan dasar, bekal untuk mengerjakannya. Kemudian syarat amal yang diterima yang kedua itu adalah al-ikhlas, yaitu semerta-merta amalan itu hanya dipersembahkan bagi Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang tegak, agama yang benar, yang lurus. Yaitu apa? Tidaklah seorang hamba merasa dia diperintahkan suatu ibadah melainkan dia persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua yang menyebabkan faktor orang diterima amal ibadah. Tentu kita semua ingin amal ibadah kita diterima. Ada yang tidak ingin amal ibadah yang tidak diterima? Semuanya pasti ingin diterima. Kalau tidak, habis sia-sia hidup kita, umur kita habis, energi habis, waktu habis, pikiran habis kalau kita tidak memperhatikan dua ini. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-ikhlas. Oh, dia orangnya ilmunya bagus tapi tidak ikhlas, riya, tolak. Oh, tapi dia ikhlas orangnya tapi ilmu tidak do. Ya solat dia sekedar solat, puasa dia sekedar puasa, haji sekedar haji, umrah sekedar, walaupun dia nangis darah, walaupun khusyuk dia terbang ke langit ketujuh, tapi kalau dia tidak mengikuti Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelaksanaan ibadahnya tidak mengikuti para imam, tidak mengikuti para ulama, jelasan para ulama, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Jadi dua komponen. Nah, kapan ikhlas itu dilatih? Ketika kita berpuasa. Karena tidak ada orang yang lihat. Kita belajar ihsan, kita belajar muqarabah, merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa. Walaupun orang tidak tahu, tidak ada orang yang lihat. Di kamar kita sendiri, di rumah kita sendiri, di kulkas banyak makanan, air leza galon. Maka di siang hari kita tetap tidak mau menyentuhnya. Ya, mencaliat tu lai-lai. Tapi menyentuh tidak mau, apalagi meminum. Kenapa? Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha monitoring, yang Maha melihat, Maha menyaksikan. Maka ibadah puasa adalah ruh dari seluruh amal saleh karena dia melatih sifat ihsan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Kemudian setelah puasa ada haji. Ini rukun Islam yang ke-5. Kalau ibadah solat itu ibadah badan, zakat ibadah harta, kemudian haji ini mengumpulkan seluruh ibadah. Yo badan, yo latih, kemudian fisik benar-benar diuji ketika itu. Berapa kilo jalan? Ada orang yang menghitung jalan selama orang ke haji itu 70 kilo kira-kira. Berjalan dari proses awal itu panjang kira perjalanan itu. Bapak yang ibu yang pernah pergi haji pasti tahu. Pastilah haji gini kan gelarnya, ya. Baik. Ibadah badan ya. Ibadah pitih ya enggak?
Oh iya bana, mulai kalau hajinya haji plus, apalagi haji furoda. Berapa dolar ini Pak? $300. Oh Pak, telepon tahu Pak. 3.500. Ya. Jadi haji itu mengumpulkan ibadah badan juga ibadah harta sekaligus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Maka menjadi hak Allah untuk para manusia dan hamba-hambanya itu berangkat haji ke Baitullah, ya. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, yang memiliki istita'ah alias kemampuan. Haji itu secara bahasa artinya al-qasdu ilal muazzam, yaitu menuju kepada sesuatu yang agung, berangkat menuju sesuatu yang luar biasa, yaitu ke ila al-masjid al-haram, yaitu ke Makkah, ya. Allah Ta'ala firman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallati bi barakatan mubarakan fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Kemudian man dakhalahu kana amina. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan sebagai ibadah rumah Allah Subhanahu wa taala adalah yang ada di Bakkah, yang penuh dengan keberkahan, kata Allah. Jadi haji itu memang sudah ditentukan, yaitu rumah Allah yang pertama di muka bumi. Siapa yang bangun? Malaikat. Kemudian siapa ketika di zaman Nabi Nuh itu Baitullah hancur oleh banjir besar, tufan, ya. Kemudian siapa yang membangun kembali, merekonstruksi, mengangkat kembali qawaidnya atau pondasinya? Nabi Ibrahim. Apa ayatnya itu? Apa Bu? Wa iz yarfa'u Ibrahimu qawaidal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi yang mengembalikan, menegakkan pondasi, mengangkat pondasi Ka'bah itu kembali setelah hancur di zaman Nabi Nuh adalah Nabi Ibrahim dan Ismail. Berdiri Nabi Ibrahim di sebuah batu tempat dia membangun, maka batu itulah yang menjadi makam Ibrahim. Bukan makam Nabi Ibrahim di Palestina. Nah, diambil sekarang wilayahnya oleh Israel, ya, negara Israel. Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah setelah hancur di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi-nabi semuanya itu pernah berhaji ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, ya. Kemudian setelah merenovasi Baitullah Al-Haram, barulah bersama anaknya Ismail, barulah Nabi Ibrahim 40 tahun kemudian dibangun Masjid Al-Aqsa sebagai Baitullah yang kedua. Jadi Baitullah yang pertama Masjidil Haram di Mekah, Baitullah yang kedua Masjid Al-Aqsa. Kenapa disebut Aqsa? Karena Aqsa artinya yang paling jauh, jaraknya jauh dari kota Makkah. Kemudian baru Masjid An-Nabawi dibangun pada tahun 1 kenabian, 1 Hijriyah, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara urutan umur, timeline, mana yang paling tua? Inna awwala baitin wudi'a lin-nas Masjidil Haram, Ka'bah, Baitullah, yang telah dibangun sejak Nabi Adam alaihi salatu wasallam oleh para malaikat. Kemudian bahkan diturunkan batu Hajar Aswad itu dari langit masih dalam keadaan putih bersih. Kemudian orang-orang memegangnya, manusia banyak dosa sehingga menjadi hitam dia. Kemudian Ka'bah itu hancur hanyut di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sedangkan Ka'bah itu sudah pernah dilakukan haji oleh para nabi sebelum Nabi Nuh alaihi assalam. Kemudian direnovasi kembali, dibangun ulang pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi assalam. Ditegakkan kembali qawaidnya. Apa itu qawaid? Pondasinya. Qawaid jamak dari qaidah. Qaidah artinya pondasi. Ditegakkan lagi pondasinya oleh Nabi Ibrahim, bentuknya persegi panjang sampai ke Hijri Ismail yang sekarang.
Bentuk awal dari Ka'bah itu adalah persegi panjang. Kemudian setelah renovasi Ka'bah 40 tahun kemudian baru dibangun Masjid Al-Aqsa. Jadi yang pertama, yang paling tua adalah Baitullah Al-Haram, Ka'bah. Kemudian yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Yang ketiga adalah Masjid An-Nabawi. Ini 3 masjid yang utama dalam Islam, boleh dan harus kita bersungguh-sungguh untuk bersolat di sana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh apa istilahnya, bukan tidak boleh. Hadis ini bahasanya agak-agak sulit diterjemahkan. Bahwasanya persiapan yang paling layak untuk safar jauh, untuk diambil faedah dan pahala besarnya adalah 3 masjid. Nah, itu kira-kira terjemah yang tepat menurut ulama. Salah satunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan keutamaan 3 masjid itu. Jadi tidak ada ruginya orang yang menyiapkan bekal bersafar untuk menuju 3 masjid ini. Secara umur tadi, secara timeline, urutan waktu itu tadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid An-Nabawi. Tapi secara keutamaan, yang pertama yang paling besar Masjid Al-Haram. Salat di sana setara dengan 100.000 rakaat salat di luar Masjidil Haram dan 2 masjid haram yang lain. Ya. Kemudian salat di Masjid An-Nabawi nomor 2, pahalanya setara dengan 1.000 rakaat, Pak. Kalau salat di Masjid yang Al-Aqsa ini yang ketiga 500, dalam riwayat 250. Jadi walaupun Masjid An-Nabawi ini paling mudah, tetapi pahalanya nomor 2. Baik. Gitu juga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu agak telat masuk Islamnya, tahun 45 kenabian. Utsman dan Abu Bakar, Utsman itu masuk Islamnya, Ali, Utsman itu tanggal 1 kenabian. Tapi khalifah yang kedua siapa? Umar bin Al-Khattab. Jadi tidak selalu yang telat itu juga di belakang. Boleh jadi yang telat itu lebih utama. Tapi jangan lupa solat di belakang taruh siapa. Belum tentu ustaz yang di belakang itu lebih belum tentu, jadi mungkin lebih utama katanya. Tidak. Secara zahir hadis memanglah yang lebih utama saf yang pertama, safnya para malaikat. Baik. Di mana kita tadi? Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji adalah kewajiban. Kata Allah, lillahi 'alan nasi hajjul bait. Maka menjadi hak Allah bagi hamba-hambanya untuk mendatanginya, untuk melaksanakan haji. Jadi sekali lagi, kewajiban haji itu dikaitkan dengan istita'ah. Apa itu istita'ah? Kemampuan. Apa saja kemampuan? Pertama, kemampuan secara ilmu. Yang kedua, kemampuan secara fisik. Fisik dulu lah. Kemampuan secara fisik. Kuat, sehat, masuk syarat yang pertama. Kayaknya kita semua nih fisiknya bagus. Kemudian yang kedua, kemampuan secara ilmu. Ilmu ini bisa dibekali dengan majelis, dengan manasik ya. Sebenarnya manasik itu istilah yang keliru. Manasik itu jamak dari nusuk, artinya ibadah, rangkaian ibadah disebut dengan manasik. Tapi manasik, kalau disebut manasik, apa yang terbayang? Latihan, gladi resik atau gladi bersih untuk melaksanakan haji, praktek sebelum yang sebenarnya. Sebenarnya istilah yang tepat itu tadribul manasik. Cuman dari lidah orang Indonesia panjang benar Ustaz, manasik salah gitu. Padahal manasik sendiri itu adalah rangkaian ibadah. Mulai dari kita di miqat, kemudian sampai akhirnya. Miqat, kemudian ihram kita, kemudian tawaf kita, sa'i kita, seterusnya, itu yang disebut manasik. Ini sebagai pengetahuan. Dulu saya ketahuan salahnya, dulu saya minta izin ke dosen saya orang Yaman. Minta Ustaz, anak Ustazin, lain katanya. Kemana katanya kan? Ila manasikil hajj. Antum tahujud an katanya. Mau berangkat haji ente sekarang katanya. Manasikul umrah, gitu kan? Bukan manasik, tadribul manasik katanya. Diingatin saya waktu itu. Makanya sampai sekarang saya ingat. Jadi gunakanlah istilah pada tempatnya. Jadi yang lebih tepat tadribul manasik, latihan untuk melaksanakan manasik. Kemudian setelah bekal yang pertama istita'ah, itu adalah kemampuan atau kesehatan badan. Makanya
lebih baik haji umroh itu ketika usia masih muda. Kata teman saya yang sering menjadi pembimbing haji, ya katanya jamaah yang tua itu banyak jamaah Asia Tenggara katanya. Kalau jamaah dari selain negara Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, itu biasanya umurnya masih muda. Cuman kalau rombongan Indonesia biasanya senior-senior, sepuh. Nah, ini salah satu kebiasaan yang kurang tepat. Kalau di Malaysia ada teman cerita dari lahir itu sudah didaftarkan haji. Sudah dari lahir sudah didaftarkan untuk haji. Diprediksi 20 tahun. Umurnya masih 20 tahun. Diprediksi 30 tahun, umurnya masih 30 tahun. Kalau kita tidak kuat, maka konsekuensinya banyak nanti sebenarnya. Yang pertama, kelelahan. Karena cuaca di sana beda dengan cuaca di sini. Situ anginnya angin garam. Kalau dingin gimana sebenarnya? Dingin. Angin itu kariang. Angin itu pun kencang. Jadi kalau kita fisik kita sudah, mohon maaf, sudah tidak muda lagi, mantan-mantan remaja ini, maka kalau berangkat haji itu tidak efektif, tidak efisien dalam melaksanakan ibadah. Kalau ikut manasik pun kadang nangkoknya agak-agak kurang. Kemudian kalau dibeli buku pun, buku apa namanya, buku panduan doa itu membaca salah ya. Nah, boleh kamu hafal ya. Alhamdulillah kalau kadang menyusahkan mutawif juga, gitu kan? Gara-gara satu orang ini telat semua rombongan, gara-gara bapak ibu ini bingung, dia lupa nih malah jalan tadi gua. Akhirnya menyusahkan. Jadi lebih baik kita berangkat haji umroh itu masih muda lagi. Baik. Kemudian mana tadi? Kemampuan fisik sudah, kemampuan ilmu. Ya lagi, walaupun fisik kuat, tapi kalau kita tidak bekali ilmu dengan mantap sebelum haji dan umrah bisa jadi sia-sia. Ada ilmunya. Kata Rasul SAW, khuzu manasikakum, khuzu anni manasikakum. Kata Nabi, saking pentingnya kita belajar tata cara yang benar haji dan umrah, ambil dariku langsung bagaimana pelaksanaan haji dan umrah tersebut. Langsung ini disebutkan kepada Rasul SAW. Kemudian yang ketiga, persiapan atau kemampuan secara finansial. Kalau dalam buku-buku fikih klasik, kemampuan safar. Kalau safar tidak ada masalah zaman sekarang. Kalau dulu mah jadi masalah. Negeri orang jauh-jauh, kendaraan terbatas, kudu, unta, keledai. Ya, maka dulu ada ulama membahasnya dengan kemampuan untuk melaksanakan safar. Artinya tidak ada masalah di safar. Ya, daerah itu daerah aman, jalur haji itu dimudahkan. Ya, dulu sampai pernah Khilafah Utsmaniyah membangun jalur rel kereta api dari Turki itu langsung ke Mekah. Dulu sebelum ada kerajaan Arab Saudi. Baik, kalau zaman kini insya Allah perjalanan itu sudah sangat mudah, sudah sangat dimudahkan, bahkan sangat nyaman dan lain sebagainya. Tapi pitihnya yang kurang nyaman ya Bu ya. Nah, ini yang kurang nyaman. Nah, jadi kemampuan kita ringkas jadinya istita'ah itu di 3 saja. Yang pertama kemampuan fisik, yang kedua kemampuan atau bekal ilmu, yang ketiga adalah finansial atau kemampuan secara ekonomi. Ya, baik. Kemudian haji umrah itu apa balasannya kata Rasulullah SAW? Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah itu sebagai kafarat dosa di antara keduanya. Ada dosa yang diampuni dengan istighfar, ada dosa yang diampuni dengan taubat, ada dosa yang diampuni dengan bekerja halal, ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali bekerja halal, ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan berangkat umrah dan haji. Jadi masing-masing amal soleh itu memiliki kemampuan kafarah alias menghapuskan dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Haji yang mabrur. Baik. Rukun Islam inilah yang nanti ditanya sebelum kita meniti sirat. Rukun Islam ini akan ditanya ketika kita akan meniti as-sirat. Imam Al-Qurtubi dalam bukunya At-Tazkirah. Lah Bali buku Tazkirah Bu. Lah Bali Pak. Kalau Lah Bali, kalau Ibu Lah Bali bisa buat tunjukan halaman pada pembahasan sirat di muqaddimahnya itu Imam Al-Qurtubi menjelaskan
Jadi kalau di kuburan ada 3 pertanyaan, man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka. Kalau ketika di barzakh 3 pertanyaan, ketika di mahsyar ada 4 pertanyaan. Apa itu? An umrihi fima afnah, tang umur, an syababihi fima ablah, masa muda mau dia habisin ke mana, wa malihi, hartanya, min aina iktasabah, dari mana dia ambil, wa fima anfaqah, dari mana dia infakkan, kemudian an ilmihi bima amila bih, kemudian tentang ilmunya. Ada 4-5 pertanyaan ketika padang mahsyar. Ketika sebelum sirat yang ditanyakan tuh 6 atau 7. Yang pertama adalah sebelum orang menyeberang sirat ditanya 7 pertanyaan. Yang pertama tentang syahadatnya. Yang kedua, syahadat maksudnya kedua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Lolos pertanyaan pertama, sudah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua tentang sholatnya. Pertanyaan yang ketiga tentang zakatnya. Pertanyaan yang keempat tentang puasanya, puasa Ramadan maksudnya. Pertanyaan yang kelima tentang haji dan umrohnya. Umroh pun ditanya. Kalau dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Itu sebabnya Imam Syafi'i mengatakan umroh itu hukumnya wajib. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak, tapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mewajibkan umroh. Jadi misalnya, antrian lama, yang penting daftar saja dulu, menunjukkan kita sungguh ingin melaksanakan kewajiban atau rukun Islam yang kelima. Jangan gara-gara berita-berita dana haji dikorup segala macam, tidak peduli. Yang penting kita sudah daftar. Itu hanya was-was syaitan saja. Yang penting kita sudah daftar. Setelah sudah daftar, belum ada kemungkinan datang haji jadwal itu dalam waktu dekat, minimal berangkat umroh. Karena umroh juga pertanyaan yang keberapa tadi? Yang kelima, ditanya tentang haji dan umroh. Pertanyaan yang keenam, masalah toharoh wudu, mandi wajibnya. Ini pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan yang ke-7 adalah kezaliman yang dilakukan kepada sesama manusia. Ya, sekali lagi, ketika di padang barzakh 3 pertanyaan. Yang pertama mudah menakut-nakuti loh, tapi mudah-mudahan kalau takwi alhamdulillah ada perubahan. Yang pertama ditanya man rabbuka. Tidak usah dihafal, Bu. Ini pertanyaan yang jawab bukan mulut lagi, menjawab adalah ruh kita. Yang kedua adalah ma dinuka, agamamu apa? Yang ketiga man nabiyuka, siapa nabimu? Kalau orang situanya agak panjang, mudah-mudahan nanti kultum mau sampailah. Ya, ada pembahasannya itu. Ya, kemudian 3 pertanyaan itu. Ketika 3 pertanyaan ini kalau berhasil dijawab, maka ahlan wa sahlan. Kemudian 5 pertanyaan di padang mahsyar. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak bergeser kaki manusia pada padang mahsyar illa yus'al an arba' khisal, ditanya 4 perkara. Sebenarnya 5 tuh. Dalam riwayat lain malah 6. Nanti kita jelaskan. Yang pertama, an umrihi fima abnah, tentang umurnya, kemana dia habiskan waktu. Nih modal paling besar kita tuh waktu. Kemudian yang kedua, an syababihi fima ablah, masa mudanya kemana, dengan siapa, jalan-jalan dengan siapa, kemana, pacarnya berapa orang, masa muda nih, masa di mana otot masih kuat, tulang masih tegap, badan masih gagah, ya, rambut masih putih, rambut masih hitam semua, belum ada yang putih, gitu kan. Nafsu bergejolak, pikiran sedang lapang-lapangnya, belum ada beban hidup, gitu kan. Tapi anak muda segini jadi anak muda jompo banyak kan. Lebih pada orang kayak anak muda gini. Kemudian an syababihi fima ablah. Yang keempat, yang ketiga, an malihi, tentang hartanya. Saking pentingnya masa muda, padahal umur itu kan termasuk dalamnya masa muda tuh. Tapi tanya juga masa muda. Kemudian an malihi fi amin aina iktasabah. Kalau harta 2 pertanyaannya. Dari mana? Di ma piti maswa fi ma anfaqah, kamanya keluar. Maswa keluar ditanya. Kalau masuknya elok, tapi keluar enggak elok tuh. Enggak bisa tuh. Atau masuknya enggak elok, haram, keluarnya
elok sama aja ndak ada benar. Korupsinya 2 miliar pay hajinya furoda. Nak kena ndak ada benar, ndak diterima. Yang kelima pertanyaannya apa? An ilmihi fima amila bihi, tentang ilmu wawasan knowledge-nya kemana dia amalkan. Baik, yang itu di padang mahsyar tuh. Sebelum sirat yang ditanya adalah rukun Islam plus 2 toharoh, mandi wajib wuduknya, pertanyaan yang ke-6. Yang ke-7 kezaliman yang dia lakukan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun Islam ini asas, ini yang harus kita mantap, selesaikan, tuntaskan setuntas-tuntasnya. Baru setelahnya kita ikuti, sempurnakan dengan amal soleh, amal sunnah. Kemudian jangan sekali-kali menzalimi hamba-hamba Allah. 2, kalau rukun Islam sudah kita tunaikan, kebersihan kita jaga, toharoh kita tuntas, rukun Islam kita tuntas, kemudian kita tidak mau dan tidak berfikir untuk menzalimi hamba Allah pun. Kalau kezalim kita minta maaf dan selesaikan cepat. Insya Allah dari barzakh sampai surga kita mudah. Insya Allah dari barzakh sampai jannah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan orang su'ul khatimah, dia azab di padang mahsyar, masuk neraka, itu biasanya adalah zalim kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ghibah, ghibah, mencuri, menzalimi dan lain sebagainya, itu biasanya cepat turun murka Allah. Mohon maaf bila salah kurangnya. Tuntas kita, alhamdulillah sedikit ilmu yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan nanti di hadis yang keempat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.